Siapa pemenangnya? Hari berlalu begitu cepat, tidak terasa sudah seminggu Dimas dan Bimo di Singapura. Hari ini adalah hari terakhir mereka berada di Singapura dan kini mereka sama-sama sudah berada di dalam pesawat. Setelah menempuh waktu lebih kurang 2 jam, pesawat yang mereka tumpangi akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah mengambil koper masing-masing, mereka berdua berjalan bersama keluar dari area bandara. Bimo, apa kamu dijemput? Kalau tidak kamu bisa ikut mobil Om, karena kebetulan Om dijemput. Terima kasih Om, tapi aku lebih baik naik taksi saja, karena arah perjalanan kita tidak searah, tolak Bimo secara halus. Baiklah kalau begitu mau kamu. Om duluan ya, supirku sudah datang. Dimas beranjak pergi setelah Bimo mengiyakan. Oh ya Bimo, ingat untuk menghubungi Mikaeli. Seminggu ini dia selalu menghubungiku dan menanyakanmu. Sebelum mobil yang menjemput Dimas papanya Mikaeli pergi, pria parubaya itu masih sempat membuka jendela mobilnya dan menyampaikan pesannya. Bimo tidak menjawab sama sekali, pria itu hanya cukup menganggukkan kepalanya mengiyakan. Papa sudah pulang? Mikaeli dengan wajah berbinar menyambut kedatangan papanya. Wah, tumben kamu menyambut papa langsung, ini pasti ada maunya. Goda Dimas membuat Mikaeli mengerucutkan bibirnya. Apa salah kalau aku menyambut papanya sendiri? Cetus Mikaeli masih dengan bibir yang mengerucut. Tidak salah sih, tapi tumben saja. Biasanya kan papa yang langsung peluk putri papa ini. Dimas masih saja menggoda. Mikaeli semakin mengerucutkan bibirnya membuat tawa Dimas pecah. Sementara itu ada sesuatu hal yang membuat Mikaeli seakan sulit untuk tersenyum. Entah kenapa melihat tawa papanya yang begitu lepas, ada rasa khawatir yang timbul di hatinya. Dia merasa kalau sang papa saat ini sedang sangat bahagia, dan Mikaeli merasa kalau kebahagiaan papanya ada hubungannya dengan hasil proyek di Singapura. Pa, siapa yang mendapatkan proyek besar itu? Tanya Mikaeli dengan sangat hati-hati. Menurut kamu siapa? Dimas balik bertanya. Mana aku tahu. Yang bersaing ada Papa dan Bimo. Papa mau tanya, kamu berharap siapa yang menang? Mikaeli terdiam, sulit untuk menjawab. Ini sekali dia menjawab kalau dia sangat menginginkan Bimo yang menang, tapi dia tidak membuat papanya itu merasa tersaingi oleh Bimo. Kenapa kamu diam sayang? Papa tanya, siapa yang kamu dukung? Ulang Dimas lagi. Aku dukung kalian berdua, Pa, karena kalian berdua sama-sama pria penting bagiku. Saut Mikaeli akhirnya. Oh seperti itu, Dimas tersenyum sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Pa, Papa belum jawab pertanyaanku, siapa yang memenangkan tender proyeknya? Bimo kan? Mikaeli kembali ke topik awal dan tanpa sadar justru memperlihatkan kalau dia lebih menginginkan Bimo yang menang. Heh, kenapa kamu malah terkesan sangat menginginkan Bimo yang menang? Dimas mengernyitkan keningnya. Bukan seperti itu, Pak. Aku hanya... Ternyata kamu sekarang lebih sayang Bimo daripada Papa. Jangan-jangan selama seminggu ini kamu sama sekali tidak pernah mendoakan Papa, tapi justru mendoakan Bimo yang menang. Apa benar seperti itu? Tukas Dimas dengan tatapan penuh tuntutan. Aku doain Papa kok, sangkal Mikaeli dengan cepat tapi gugup. Iya, kamu pasti doain Papa cuma agar diberi kesehatan saja. Tapi doa untuk menjadi pemenang proyek kamu lebih mendoakan Bima yang menang? Iya kan? Selidik Dimas membuat Mikaeli semakin gugup. Tapi maaf sekali sayang, yang memenangkan tender itu Papa bukan Bimo. Karena menurut Mr. Hansel, jam terbang Bimo masih baru belum bisa menyaingi Papa. Saud Dimas tersenyum. Alih-alih bersorak gembira, Mikaeli justru lemas mendengar ucapan Dimas papanya. Loh, kenapa kamu diam, Nak? Apa kamu tidak mau mengucapkan selamat pada papamu ini? Mikaeli menghela napasnya dengan cukup berat dan tersenyum terpaksa. Selamat, Pa, ucap Mikaeli lirih. Ayo ikut aku. Selamat, Pa, ucap Mikaeli lirih.
Dengan mendengar kalau papanya mau menangkan tender, hilang sudah harapannya untuk bisa menikah dengan Bimo karena dia tahu bagaimana prinsip Bimo. Kenapa kamu terlihat tidak bersemangat? Sepertinya kamu tidak ikhlas papa yang memenangkan proyek besar itu. Dimas memicingkan matanya curiga. Bukan tidak senang, Pak. Aku senang. Hanya saja kenapa papa tidak mau mengalah saja sih pada orang muda seperti Bimo? Ini proyek Bimo yang pertama. Kenapa papa tidak kasih kesempatan padanya? Michele sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk mengajukan protesnya. Kamu kenapa bisa jadi aneh sih, Nak? Sejak kapan papa mau mengalah dalam hal bisnis? Selagi papa bisa, papa akan tetap berusaha. Bukannya kamu sudah tahu prinsip papa yang ini? Seumur umur papa itu hanya mengalah sama nenekmu, mamamu dan kamu. 3 perempuan yang paling berharga dalam hidup papa. Ih, papa jahat. Michele mengentakkan kakinya hendak berlalu pergi. Kamu mau pergi kemana? Tunggu sebentar. Michele yang belum sepenuhnya pergi langsung menyurutkan langkahnya kembali begitu mendengar panggilan papanya. Kenapa kamu sangat menginginkan Bimo yang menang? Apa sekarang yang lebih berharga buat kamu itu hanya Bimo? Sadar nggak kamu kalau dengan sikap kamu tadi sudah membuat papa sedih? Ternyata sekarang kamu lebih mendukung pria lain daripada papamu sendiri. Dimas memasang wajah sedih membuat Michele merasa bersalah. Bukan seperti itu, Pak. Aku hanya merasa kasihan pada Bimo yang gagal di usaha pertamanya itu saja. Aku yakin bagi dia ini adalah pukulan terberat, tutur Michele. Kamu salah, untuk seorang pengusaha kegagalan bukan sebuah pukulan, tapi sebuah cambukan, pembelajaran dan sebuah motivasi untuk semakin bisa ke depannya. Kalau sekali saja sudah dia anggap sebagai pukulan dan langsung putus asa, itu bukan pengusaha sejati, apalagi seperti Bimo yang baru terjun di dunia bisnis, tutur Dimas panjang lebar. Michele bergeming diam 1000 bahasa, dia tahu dan mengerti apa yang dikatakan oleh papanya itu. Masalahnya sekarang yang dikhawatirkan adalah kelanjutan hubungan mereka, apakah sudah benar-benar berakhir atau masih bisa diperbaiki? Dan satu lagi entah kenapa dia merasa kalau dia adalah salah satu penyebab gagalnya Bimo. Bimo gagal pasti gara-gara aku. Dia tidak bisa totalitas lagi karena patah hati, batin Michele. Michele, papa tahu kalau kamu mencintai Bimo, tapi jangan karena cinta membuat kamu jadi bodoh. Satu lagi, kalau papa mengalah demi Bimo bisa menang, apa kamu kira Bimo akan bisa bahagia dengan pencapaiannya yang ternyata hanya sebuah sumbangan? Dia tidak akan bahagia, Sel. Justru dia akan merasa kalau itu sudah melukai harga dirinya sebagai laki-laki. Papa yakin kalau kamu sudah tahu bagaimana karakter dia kan? Dia itu sama seperti papa dan kakaknya Bima yang pantang dikasihani. Sambung Dimas lagi menjelaskan dengan lugas. Michele lagi-lagi terdiam, dia tidak memberikan jawaban apapun karena dia tahu kalau yang diucapkan papanya itu benar adanya. Iya, Pak. Maaf, ucap Michele sembari berlalu pergi menuju kamarnya. 2 hari sudah berlalu dan 2 hari ini pun dilalui Michele dengan perasaan yang tetap dipenuhi oleh rasa bersalah. Selama 2 hari ini wanita itu benar-benar kehilangan senyumnya. Ingin sekali dia menemui Bimo untuk minta maaf, tapi entah kenapa kakinya sangat berat untuk melangkah menemui pria yang dicintainya itu. Michele baru saja hendak bersiap akan tidur. Dia nyaris merebahkan tubuhnya, tapi dia urungkan begitu dirinya dikejutkan dengan bunyi ponsel yang berdering, pertanda ada panggilan yang masuk. Bibirnya sontak melengkung tersenyum ketika melihat nama si pemanggil yang sampai saat ini belum dia ganti. Di sana masih tertulis My Future Husband. Siapa lagi pemilik nomor itu kalau bukan Bimo? Michele mencoba untuk tidak langsung menjawab agar terkesan tidak terlalu kelihatan kalau dirinya memang sangat menunggu pria itu menghubunginya. Setelah menunggu beberapa detik, Michele menekan tombol jawab dan meletakkannya di telinga. Ada apa Bimo? Tanya Michele berpura-pura bersikap biasa saja, padahal detak jantungnya sudah berdetak kencang. Ini bukan Bimo, aku Bima, Sel. Sekarang aku ada di depan rumahmu. Terdengar suara Bima yang terdengar seperti sedang panik. Bima? Michele mencoba melihat kembali ke arah ponsel untuk memastikan nama si pemanggil. Bukannya ini nomor telepon Bimo, tapi kenapa ada di kamu? Perasaan Michele berubah menjadi tidak nyaman. Iya, ini memang handphonenya Bimo, tapi aku datang menjemputmu karena Bimo kecelakaan. Dia dari tadi memanggil-manggil namamu.
Apa? Pekik Michele panik. Kamu tidak serius kan? Aku tidak bercanda, sebaiknya kamu keluar sekarang. Takutnya kamu tidak punya waktu lagi untuk bertemu dengannya. Nada bicara Bima terdengar sangat serius. Bima, jangan membuat aku takut. Bima, Bima. Tidak ada sautan lagi dari saudara kembar Bimo itu. Sepertinya pria itu sudah memutuskan panggilan secara sepihak. Tanpa mengganti pakaian tidurnya, Michele langsung berlari keluar dari kamar. Wanita itu bahkan tidak mengingat untuk pamit pada siapapun. Di depan pintu pagar rumahnya, Michele melihat Bima sedang berdiri di samping mobilnya sambil melihat ke arloji di tangannya. Bima, apa yang kamu katakan tadi tidak benar kan? Kamu bercanda kan? Aku yakin kalau tidak terjadi apa-apa pada Bimo. Secara Michele dengan air mata yang sudah menetes dari tadi membasahi pipinya. Menurutmu apa kamu pikir aku kurang kerjaan bercanda malam-malam begini? Daripada bercanda lebih baik aku tidur memeluk istriku sekarang. Saut Bimo dengan raut wajah panik juga. Michele hampir tersungkur tapi Bima dengan sigap menahan tubuh wanita itu. Tolong bawa aku ke Bimo sekarang, Bima. Mohon Michele sembari sesegukan. Memang itu tujuanku datang ke sini. Ayo masuk ke mobil. Bima masuk ke dalam mobil disusul oleh Michele. Kemudian Bima melajukan mobilnya dengan kecepatan yang terbilang cepat membalas sepinya malam. Rumah sakit yang mereka tuju sudah dekat, namun tiba-tiba Bima menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti Bima? Ayo jalan lagi. Michele sudah terlihat tidak sabar. Hai, seperti bensinnya habis, Sel. Bima berusaha menghidupkan mesin mobilnya tapi tetap saja tidak bisa. Bagaimana ini? Rumah sakit ya sudah tidak jauh, tapi kenapa harus habis bensin sekarang? Air mata Michele semakin banyak menetes. Ini semua gara-gara aku. Bimo kecelakaan pasti karena aku. Aku memutuskan hubungan lalu dia gagal mendapatkan proyek. Ini semua gara-gara aku. Aku memang pembawa sial. Tangis Michele semakin menjadi-jadi. Sudah jangan menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang sebaiknya kita turun dan berjalan ke rumah sakit. Ayo. Bima keluar dari dalam mobilnya. Demikian juga dengan Michele. Kamu ikut aku tahu jalan pintas, biar cepat sampai di rumah sakit itu. Kita menunggu taksi pun pasti akan lama, baik itu yang offline maupun yang online. Ayo cepat.